Tulisan siapa ya? Apa Mbak Siva? Astagfirullahaladzim! Mbak Siva! Mbak Siva turun, Mbak! Ngapain ada di atas, Mbak? Turun, Mbak. Bahaya, Mbak. Nanti jatuh, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Siva! Apaan sih? Subuh-subuh berisik kayak gini. Istri saya Siva itu lagi nggak ada di rumah. Ngapain Bapak kesini? Gak usah modusin istri saya lagi, Pak. Enggak begitu, Mas. Tadi saya lihat Mbak Siva ada di atas. Ngada-ngada lagi nih orang. Oh ya Tante, aku udah suruh tukang buat matok-matokin di lahan aku. Nanti kamu temenin aku ya Sat ya? Alhamdulillah akhirnya tanahnya udah bisa dipotok-potokin ya. Jadi orang nggak bisa tuh semena-menanya nempatin. Nanti Tante ikut ya Bel? Gak usah, Ma. Mama di rumah aja. Aku khawatir ada kericuhan. Ya udah oke. Mama di rumah. Padahal aku cuma mau tahu siapa Pak Tono itu. Kenapa dia bisa kenal sama papanya Bella? Siapa tahu kan Pak Tono itu tahu penyebab kematian papanya Satria pas kerja di perusahaan papanya Bella dulu. Halo? Tolong aku. Ya. Syifa? Syifa, kamu dapat nomor saya dari mana ya? Syifa, nggak usah sosokan nangis kayak gitu deh. Gini ya, kalau misalnya kamu memang mau menyelesaikan masalah kamu sama saya, yang kamu sama suami kamu pakai tanah saya, itu nanti aja. Kita selesaiin bersama warga dan Pak RT, ya. Kamu pikir saya bakal kasihan sama kamu? Dengar ya, kalau sampai terbukti Pak Tono nggak bersalah dan kalian yang bersalah, ingat, saya nggak akan segan-segan jeblosin kalian ke penjara. Saya akan laporin kalian, ngerti? Bel, kamu ini kenapa? Hah? Ini bener-bener aneh, ini udah bukan cuma mimpi doang, Tante. Ini Syifa, bener-bener nerang aku, dia nakut-nakutin aku, Tante. Ini ada yang gak beres, kita harus kesana sekarang. Ngapain lo? Pasti Satria lagi. Kagak ada yang lain apa? Tuh perut bunyi tuh kerabak kerubuk. Kagak lu isi sarapan tadi? Nggak sempet sarapan tadi saya Bang. Ngebelain kagak sarapan, apa ngebelain Satria datang? Kok Abang tahu sih? Kalau saya tuh emang nungguin roti lumer Satria buat sarapan. Roti kok bisa lumer? Aslinya sih gua kagak tahu. Gua pancing aja lu. Akhirnya keceplosan kan? Lu nungguin Satria. Lagian kenapa sih emangnya kalau saya nungguin roti lumer Satria? Bang, dia tuh janji mau bawain saya roti lumer itu buat sarapan. Makanya saya nggak sarapan dari tadi. Soalnya nih Bang ya, kalau misalkan saya makan, terus saya kenyang, kan sayang nanti roti lumernya dari Satria nggak kemakan. Roman-romannya nih, kagak bakal dateng si Satria. Apaan sih? Taruhan yuk. Kalau lu kalah, Satria kagak datang, lu mesti pegang kuping lu 2, kaki angkat 1. Terus lu kalau jalan harus lompat-lompat 1 jam. Deal. Soalnya saya yakin Satria pasti datang bawain saya sarapan. Wah, nekat banget nih orang. Lihat. Orangnya nelpon, itu artinya dia udah deket. Halo Mas Satria. Sekar, aku minta maaf ya sama kamu. Aku minta maaf banget. Aku ada urusan penting dan ini mendadak. Ini menyangkut sengketa penggunaan tanah.
kamu nggak apa-apa kan? Karena aku harus berjaga-jaga di sana. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Hati-hati ya Mas. Ya, sekali lagi maaf ya. Kan roman-romannya ada yang kalah taruhan nih. Ayo. Bang. Laksanakan. Ya, saya ngaku kalah ya kali ini ya. Mana tadi? Gini. Aduh. Angkat kaki satu. Pelan-pelan. Susah Bang. Rasain dulu. Loh, Sekar? Kamu ngapain kayak gitu? Lagi latihan. Untuk hukuman dari susur kepala. Aneh. Ayo Pak, kita usir Pak Tono Pak. Usir Pak. Usir, Bu, usir Bu. Usir Bu. Sudah bisa ngaku-ngaku tanah orang doang, Pak Tono, keluar! Iya, mana gendut banget lagi suka godain istri tangga. Udah bapak-bapak, ibu, kita usir aja. Udah tua bangka, nyusahin lagi. Pak Tono! Keluar aja, pegang. Dengar semuanya, kita bicara baik-baik. Kita tunggu pemilik tanahnya datang. Pak, sini Pak. Ya. Pak, kapan pemilik tanahnya datang? Sebentar lagi Bu Bella datang, Pak. Sebentar lagi kapan Pak? Ya ada Pak Tono sama orang itu nggak akan datang ke sini. Pak, sebaiknya patokan tanahnya ditunda dulu. Kita mediasi dulu ya Pak. Baik, Pak. Kalau gitu saya buang ini dulu. Ya. Kok baunya amis banget sih? Sepertinya ini bangkai binatang, Pak. Coba. Pak, lihat tak. Mas, ini mayatnya Mbak Siva, Mas. Siva! Siva! Kenapa kamu jadi kayak gini, Siva? Kamu bilang kamu pulang ke rumah orang tua kamu, Siva. Jangan-jangan ini berapa Tono, Siva. Karena dia nggak mau mediasi. Weh, Pak Tono! Pak Tono, keluar Pak Tono! Cukup. Astagfirullahaladzim. Tenang semuanya, tenang. Pak Tono, keluar Pak Tono! Suara siapa itu? PT. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? PT, ada apa ini? Mas. Stop, Pak! Tega kamu! Kenapa kamu bunuh si saya, Pak? Kalau kamu sakit hati, bunuh saya aja, Pak! Ayo udah, kita hajar aja yuk, kita pukul ayo! Stop! Jangan menyerang diri. Kita belum ada bukti. Bukti apa lagi, Pak? Jasad istri saya, Pak! Saya nggak tahu apa-apa. Pak, Bapak lihat, ini mayat Siva, Pak! Mbak Siva. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini? Pak Tono, tolong jelaskan. Kenapa mayat Siva ada di tong sampah Bapak? Saya benar-benar nggak tahu, Pak RT. Siapa yang membuang mayat Mbak Siva di sini? Tapi saya dari semalam saya belum ketemu dengan Mbak Siva. Kecuali tadi subuh. Jangan-jangan yang tadi saya lihat di genteng itu bukan Mbak Siva, melainkan... Ya kalau gitu kita hajar aja! Cukup! Bu Bella? Iya Pak. Bu, coba lihat ini, Bu. Ya. Aduh, berisik banget sih. Coba lihat. Cukup, Pak! Habisi aja dia. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi, Pak? Sat, ini kamu harus ngebut sekarang juga. Ini soalnya Pak Tono dikeroyok orang. Loh, ini tindak kriminal, nggak boleh didiemin dong. Aku minta tolong ya.
teleponin anggota aku. Sudah. Cukup. Lebih baik kita serahkan ke pihak yang berwajib. Ngapain dibawa ke polisi lagi, Pak? Kita arak aja dia, Pak. Arak aja, Pak. Ayo. Sudah. Hey, stop semuanya. Stop. Kami dari kepolisian. Jangan ada yang main hakim sendiri. Paham kalian? Tolong jelaskan, ada apa ini? Kan saya cuma minta tolong sama ketua RT sama RW aja. Kenapa jadi main hakim sendiri semuanya kayak gini? Pak Tono ini udah bunuh istri saya, Pak. Siva. Membunuh? Iya. Mayat istri saya di tempat sampah itu, Pak. Silakan Bapak cek. Jovi, tolong pasang polis lain dan hubungi tim forensik. Siap, Dan. Sebenarnya apa yang udah Bapak lakuin sampai semua warga tuh semarah itu sama Bapak? Apa jangan-jangan benar ya, Pak? Bapak membunuh Syifa karena suaminya sendiri bilang, Pak. Astagfirullahaladzim, Mbak Bella. Sumpah, saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Kalau Bapak nggak usah sosok istighfar kayak gitu, Pak. Saya juga nggak sepenuhnya percaya sama Bapak. Dan kalau emang benar Bapak nggak salah, kenapa warga-warga nggak ada yang belain Bapak sama sekali, Pak? Mereka semua itu kena hasutan Mas Brian, Pak. Bapak yakin? Apa jangan-jangan benar, Pak? Bapak itu genit dan Bapak sengaja tuh manfaatin lahan papa saya buat cari keuntungan sendiri. Iya, Pak. Ngaku sekarang sama saya, Pak. Jujur aja. Bel, cukup, Bel. Keterlaluan kamu. Gak boleh berprasangka buruk sembarangan seperti itu, Bel. Satu hal yang harus kamu tahu, Bel. Kadang orang yang baik karena dia sendirian, dia bisa terlihat jahat. Tapi orang jahat bisa terlihat baik karena mereka berkelompok. Lebih baik kamu sekarang pulang. Biar aku yang urus semuanya di sini. Udah. Baru dalam pikiran. Datang dia dalam panggilan. Halo, Mas Satria? Halo, Sekar. Sekar, tolong kamu kesini bawa ambulans ya. Alamatnya di perumahan Bukit Wangi Indah, Blok D. Di sini ada korban tewas. Baik, Mas. Saya segera ke sana ya. Makasih, Sekar. Mau kemana lu buru-buru? Bang, ada korban pembunuhan. Saya harus segera ke sana bawa ambulans. Gua heran zaman sekarang nih. Banyak benar pembunuhan. Siva, aku gak nyangka kamu meninggal seperti ini, Siva. Aku gak terima, Siva. Nah, ini dia pembunuhnya nih. Pukul aja. Cukup. Dengarkan saya baik-baik. Kalau kalian masih memaksa dan ingin mencoba pakai cara kekerasan, saya akan kenakan kalian pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Juga ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dua pasal ini sudah cukup bagi saya untuk memenjarakan kalian semua. Dan saya harap beberapa warga di sini ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baju, Bu. Lu, Bang. Enggak. Baik, kami ingin mengetahui semuanya untuk menjelaskan dari awal. Sejak kapan kalian mengetahui tentang penemuan jasad itu? Kami baru tahu tadi pagi, Pak, sekitar jam 7-an. Karena beberapa warga pada ribut, katanya ada bau yang aneh di tempat sampahnya Pak Tono. Nah, ternyata itu, Pak, jasadnya Mbak Syifa, istrinya Mas Brian. Padahal kita berencana untuk rapat, Pak, untuk membahas soal tanahnya Mbak Bella. Mas Brian, Anda sempat bilang sesuatu tadi. Anda mencurigai bahwa Pak Tono sengaja membunuh istri Anda. Dan pertanyaan saya sekarang adalah kenapa Anda bisa berasumsi seperti itu?
Ya siapa lagi, Pak? Pak Tono ini musuh saya sama Siva, Pak. Dia pembunuhnya, Pak. Kami mendapat laporan dari dokter forensik. Korban diduga meninggal pada pukul 2 ataupun 3 dini hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, sedang apa dan ada di mana kalian pada jam tersebut? Saya tidur, Pak. Kebetulan rumah saya dekat masjid. Jadi jam segitu masih sepi, Pak. Mas Brian sendiri lagi di mana? Saya di rumah, Pak. Kebetulan sepupu saya lagi nginep juga. Namanya Linda. Dia bisa jadi saksi saya, Pak. Tapi pagi-paginya sekali, dia pulang, Pak. Karena dia nggak mau ikut campur masalah sengketa tanah itu, Pak. Artinya, Anda tidak mengetahui bahwa di depan rumah Anda sedang terjadi pembunuhan? Enggak, Pak. Karena istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Dan istri saya bilang mau pulang besoknya pagi sebelum rapat dimulai, Pak. Tapi saya nggak nyangka, Pak. Saya nggak nyangka, Pak. Istri saya dibunuh, Pak. Istri saya dibunuh Pak Tono, Pak. Istri saya meninggal, Pak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa mungkin seorang pembunuh melakukan tindakan yang sangat ceroboh dengan cara membuang jasad orang yang dia bunuh di depan rumahnya sendiri? Bisa jadi kalau ada orang yang sangat membenci Pak Tono dan ingin Pak Tono dicurigai atau dianggap bersalah dalam kasus ini. Maksud Bapak apa ya? Jadi Bapak nggak percaya sama omongan saya, Pak? Karena apa, Pak? Jangan-jangan Pak Tono bayar Bapak? Iya kan? Pak! Pak Tono ini udah membunuh istri saya, Pak! Istri saya meninggal, Pak! Saya kesini karena saya melaporkan kepada kalian, tapi kalian semua tidak percaya! Dan, biar kami aja yang ngurus. Urus, cepat. Kenapa langit bergerak begini? Pak, sadar Pak. Ini saya, Pak. Ada apa? Kenapa Bapak bisa jatuh di bawah kayak gini? Apanya masih, Pak? Apanya masih, Pak? Pak, bangun, Pak. Bangun. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pak, Bapak harus tenang, Pak. Jangan teriak-teriakan kayak gitu, Pak. Di sini nggak ada siapa-siapa, Pak. Apalagi arwah. Nggak ada. Sumpah, Pak. Saya tadi melihat arwah Mbak Siva. Sekarang saya minta sama Bapak untuk jelasin dan ceritain ke saya tentang kematiannya Siva. Demi Allah, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Waktu itu, saya keluar rumah hanya mau melakukan sholat subuh di masjid. Tapi sepulangnya dari masjid, saya bingung mendapatkan Mbak Siva ada di atas genteng. Sambil berhenti dengan kondisi wajah yang menyeramkan, Pak. Tapi tahu-tahu hilang. Saya tidak mengira kalau Mbak Siva benar-benar meninggal. Baik, saya akan catat keterangan Bapak ini. Saya nggak ngerti kenapa saya dituduh membunuh Mbak Siva, Pak. Pak, saran saya Bapak tetap di sini ya, untuk menjalani perawatan. Besok rencananya saya akan pertemukan Bapak dengan Mas Brian.